supaya nanti apa yang kita pelajari agar lebih mudah dan dapat dipahami. Al-Hadinah Fatihah. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan untuk pembelajaran pada materi bab yang kedua. Kemarin untuk Bapak Muhammad Fahmi sudah menjelaskan untuk bab yang pertama, yaitu tentang pola bilangan. Ya, kemarin sudah sampai barisan aritmatika. Sebenarnya nanti untuk yang bab 1 masih ada tentang deret. Cuma nanti untuk deret itu adalah materi pengayaan untuk di kelas 8. Jadi nanti untuk barisan dan deret, khususnya di bagian deret, nanti kalian akan diajarkan lagi di kelas 9. Jadi ini saya untuk memanfaatkan waktu karena kita pembelajaran jauh waktunya terbatas, ini saya lanjutkan untuk materi yang kedua. Untuk materi pengayaan sementara saya tinggalkan dahulu. Nah, untuk bab 2 di sini nanti kalian akan mempelajari tentang sistem koordinat. Ya, sistem koordinat. Dulu di SD atau MI kelas 6 khususnya itu sudah pernah diajarkan tentang sistem koordinat, yaitu koordinat kartesius. Ya, yang ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada garis kotak-kotak itu, mungkin dulu pakai buku peta ya. Namanya buku peta yang ada kotak-kotakannya. Buku peta itu ada ukurannya beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang dalam bentuk kertas juga, ya, kertas milimeter, itu biasa yang dipakai oleh arsitek. Nah, di sini untuk sistem koordinat, terutama yang koordinat kartesius, itu fungsinya apa kok kita mempelajari ini? Sistem koordinat kartesius itu banyak sekali manfaatnya, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama tadi adalah seorang arsitek. Ya, kalau kita membuat denah itu nanti kita harus ada ukuran sebenarnya. Ukuran nanti diukur dalam kotak-kotak petak-petak, itu namanya koordinat. Contoh yang lain adalah untuk pilot ya, yang mengemudikan pesawat ya, bukan pulpen pilot tapi yang mengendarai atau mengemudikan pesawat namanya pilot itu. Juga harus bisa membaca koordinat. Kenapa? Kalau di atas itu di udara, di angkasa itu tidak ada rute, tidak ada seperti kalau kita di jalan, wah, belok kanan, belok kiri, ada pelang stop atau apa. Nah, di sana tidak ada atau rambu-rambu lalu lintas. Jadi yang ada hanya sistem koordinat itu nanti, biar nanti pesawat tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ya, karena tidak ada polisi lalu lintas di udara. Ya. Termasuk juga nanti untuk yang di laut, ya, yaitu nahkoda itu juga tidak ada. Jadi harus bisa membaca sistem koordinat, terutama kalau yang di navigasi itu namanya GPS ya, radar atau GPS ya. Nah, itulah salah satu atau beberapa manfaat dari sistem koordinat ini. Nah, di sini langsung kita mulai, karena kalian sudah pernah memperoleh materi ini, saya hanya mengingatkan sebentar dan menambahi yang belum kalian dapat. Yang pertama yaitu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ingat ya, sumbu X, sumbu Y koordinat kartesius itu bentuknya seperti ini, bisa kalian lihat di layar kalian ini. Yang mendatar ini namanya adalah sumbu X, yang tegak itu adalah atau vertikal itu sumbu Y, jangan sampai kebalik. Yang mendatar itu sumbu X, yang tegak atau vertikal itu sumbu Y. Nama lainnya untuk sumbu X adalah absis. Ya, mungkin ini yang belum pernah kalian dengar. Untuk sumbu X itu nama lainnya adalah absis. Nah, ini saya tulis di sini absis. Ya. Kemudian yang sumbu Y namanya adalah ordinat. Ordinat. Ini adalah nama lain dari sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada 4 titik, yaitu ada titik A, B, C, dan titik D. Ada titik A, B, C, dan D. Masing-masing koordinat seperti itu. Masih ingat cara membacanya? Ya, nanti untuk membaca sistem koordinat,
yaitu dari arah titik pangkal. Titik pangkal itu titik 0,0 di sini, di pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini. Ini namanya titik koordinat atau titik pangkal. Titik pangkal koordinat ya, pusat koordinat 0,0. Biasanya disingkat dengan huruf O. O besar itu 0,0. Jadi membacanya adalah terhadap pusat koordinat. Pertama membaca misalnya titik A. Titik A ini koordinatnya berapa, berapa. Lihatlah posisi A itu dari O, dia geser ke kanan atau ke kiri dulu. Kalau geser ke kanan positif, ini. Kalau dia bergeser ke kanan itu nanti adalah nilainya positif, bergeser ke kiri bernilai negatif, yang gesernya ke atas untuk sumbu Y positif, kalau ke bawah negatif. Yang positif itu yang kanan sama atas. Kalau X itu ke kanan, Y ke atas. Nah, di sini lihat koordinat titik A. Titik A di sini posisinya di kanannya titik pangkal, titik O. Berarti ini berapa langkah? 2 langkah, 1, 2. Maka di sini koordinat X-nya adalah 2, kemudian ketinggiannya berapa dari titik pangkal, dari titik O. Ketinggiannya dia apakah naik atau malah turun? Kalau dia naik tadi positif, kalau turun negatif. Ternyata dari 0 itu kalau angkanya di situ adalah 6, berarti dia naik. Naik berarti dia positif. Berarti angkanya langsung positif 6. Nah, seperti ini. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. Ini tadi X-nya 2, kemudian Y-nya 6. Maka ditulisnya nanti koordinatnya adalah 2,6. Yang berikutnya yaitu titik B. Titik B cara membacanya sama, lihat posisinya ke bawah arahkan ke sumbu X. Dia akan jatuh di titik min 5 atau jaraknya adalah min 5 dari 0. Berarti membacanya min 5,5 karena ketinggiannya juga 5. Jatuhkan ke sumbu X dan jatuhkan ke sumbu Y. Titik yang ketiga, titik C. Nah, titik C ini kalau dijatuhkan sumbu X, dijatuhkan itu ditarik ke sumbu X, berarti ini sumbu X itu ke sini. Ya, ke atasnya angkanya min 6, berarti pertama min 6, Y-nya tarik ke sumbu Y, ini ke sini jatuh di 4, berarti min 6,4. Ya. Ini adalah posisi koordinat titik C. Begitu juga titik D. Berapa itu koordinat titik D? Lihat sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Yang urut dengan titik D itu. Ya betul sekali, koordinatnya adalah 3,-5. Ya. Ini posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau titik A, posisinya terhadap sumbu X itu adalah 6 langkah ke atas. Lihat di titik A, jaraknya dengan sumbu X itu berapa? 6. 6 langkahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Berarti kalau dihitung di situ angkanya 6, berarti dia adalah 6 langkah ke atas. 6 langkah ke atas. Kalau titik A terhadap sumbu Y bagaimana? Koordinat titik A terhadap sumbu Y adalah 2 langkah ke kanan. Karena dia berada di 2 langkah di sebelah kanannya sumbu Y. Kalau titik D terhadap sumbu Y, yaitu 3 langkah ke kanan, karena dia berada di jarak 3 itu tadi ya. Selanjutnya yaitu tentang kuadran. Nah, di koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, kuadran itu dari bahasa Yunani, bahasa Latin, yaitu yang artinya 4 bagian. Berarti kalau kuadran yaitu sebuah benda atau wilayah yang dibagi menjadi 4. Nah, nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, sampai kuadran 4. Kuadran 1 yaitu yang posisinya di pojok kanan atas. Yang ini, posisi titik A ini kuadran 1.
Ini kuadran 1. Kemudian di titik B sebelah kirinya, ini adalah kuadran 2. Ya, kuadran 2 di titik B. Kuadran 3 di bawahnya, nah, muter ini ya. Muternya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah dengan arah jarum jam. Ya. Kalau jarum jam itu kan muternya ke bawah ke kanan muter, kalau ini muternya ke kiri, ya, ke kiri. Itu memberikan nama kuadran. Ya. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3, kuadran 4. Dengan kuadran 1 karena posisinya di sini, dia memberikan nilai X-nya harus positif. Karena dia di kanan sumbu Y, maka X-nya positif. Dan posisinya terhadap sumbu X itu di atas, maka Y-nya juga positif. Ya. Bisa kita tulis semuanya seperti itu. Kuadran 1 nanti adalah positif-positif, X-nya positif, Y-nya positif maksudnya. Ini 5 positif, 7 positif. Kuadran 2, karena posisinya di sebelah kiri atas, maka posisi X-nya adalah negatif. Karena dia di sebelah kiri titik 0, maka X-nya negatif, Y-nya di atas berarti dia positif. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, posisinya di kiri bawah maka koordinat X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ya, sama-sama negatif untuk kuadran 3. Kuadran 4, yang di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Di pojok kanan bawah itu bisa kalian lihat. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Untuk kuadran 1, X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 4, X-nya negatif, kuadran 3 dulu. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Jadi nanti ini yang jadi patokan untuk penentuan nama kuadran. Contoh misalkan seperti ini. Misalkan saya memiliki sebuah titik, ya, misalkan saya tulis di sini. Misalnya ada titik 8, min 4. Kira-kira ini kalau digambar di koordinat kartesius, dia berada di kuadran berapa? 8, min 4. Tanpa menggambar, lihat. Yang X-nya positif, 8 itu positif, Y-nya min 4, yang belakang itu namanya Y, ingat ya harus XY, jangan YX. X-nya positif, Y-nya negatif, yaitu berada di kuadran 4. X positif, Y negatif. Kita cek untuk gambar, misalkan kita gambar. 8, min 4 itu posisinya kira-kira di sini. X-nya 8 itu ini 8. Tarik ke bawah, kemudian negatif 4 Y-nya ini. Nah, pertemuan antara 8 dan min 4 itulah posisinya. Nah, ini. Ini adalah 8, min 4. Nah, ternyata betul dia ada di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah berarti dia berada di kuadran 4. Ya, di kuadran 4. Kemudian berikutnya yaitu posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal. Tadi saya sudah jelaskan di awal, titik pangkal itu di 0,0 yang berwarna biru. Ya, berwarna biru. Nah, misalkan di sini ada pos utama itu titik 0,0, saya kasih nama pos utama atau titik pangkal. Kemudian ada pos 1, pos 2, dan tenda 1. Ya, pos 1, pos 2, dan tenda 1. Untuk pos 1 koordinatnya dilihat dari titik 0,0 sama seperti tadi, jarak terhadap sumbu Y atau namanya X, X-nya 2, Y-nya 5, berarti membacanya adalah 2,5. Dan begitu seterusnya untuk posisi pos 2. Pos 2 adalah min 3, min 5.
Kemudian tenda 1 juga sama ya, jawab sendiri kalau yang ini. Nah, saya lanjut berikutnya. Untuk yang berikutnya yaitu posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi titik pangkalnya nanti bukan 0,0 tetapi adalah suatu titik yang sudah ditentukan. Nah, untuk ini kita nanti pelajari di pertemuan berikutnya karena ini sudah saya lihat waktunya sudah melebihi ternyata. Kelihatannya baru beberapa menit ya. Ya enggak apa-apa karena ini waktu memang terbatas. Tadi sudah saya jelaskan waktu kita terbatas. Untuk yang materi berikutnya bisa kalian baca sendiri nanti dulu. Pertemuan berikutnya akan saya bahas. Tadi sudah saya minta untuk di share di grup untuk materi ini nanti sampai garis yang tegak lurus dan sejajar. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Kita bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya.